Selamat pagi, Ibu. Pagi dong. Perkenalkan kembali, Ibu. Saya Dr. Dwi Nanda yang bertugas hari ini. Dengan Ibu Michelle ya, Bu. Iya dong. Bisa saya konfirmasi tempat tanggal lahirnya? Jakarta 20 Desember 1985. Baik. Jadi hari ini kita udah pertemuan yang ketiga ya, Bu. Iya dong. Gimana kondisi Ibu hari ini? Udah baikan sih dok. Kemarin kan udah makan obat Hmm, juga, jadi nyerinya udah jauh berkurang. baik. Obatnya teratur nggak, Bu, diminumnya? Iya, teratur sih dok sesuai anjuran dokter. Jadi sekarang nyerinya udah berkurang ya, Bu? Ada keluhan lain nggak, Bu, setelah minum obat? Enggak ada sih dok. Baik kalau begitu. Jadi Bu, kan di pertemuan sebelumnya kita telah melakukan pemeriksaan dan udah membahas mengenai diagnosis penyakit Ibu. Hari ini, sekarang saya akan membahas beberapa alternatif pengobatan dari penyakit Ibu. Ibu sebelumnya udah pernah nyari-nyari belum, Bu, tentang terapi pengobatan kanker payudara? Ya kalau yang saya tahu sih dok, ada yang namanya kemoterapi itu. Tapi katanya bisa botak gitu dok. Hmm, Saya lihat-lihat di film-film juga gitu. Terus, ada oh lagi? iya, katanya juga ini dok, bisa diangkat payudaranya. Jadi gak punya payudara lagi. Baik. Apakah ada lagi, Bu, yang Ibu ketahui? Hmm, Sejauh ini gitu aja sih dok, saya tahu. Hmm, Baik, jadi Ibu udah tahu tentang terapi kemoterapi ya, Bu. Terus kalau kemoterapi itu obat yang disuntikin. Terus Ibu juga udah tahu tindakan pembedahan pengangkatan kanker dan jaringan payudaranya. Kalau begitu, sekarang saya jelaskan satu-satu saja ya, Bu, mengenai terapi-terapi yang ada. Nah, jadi sebenarnya untuk penyakit kanker payudara sendiri, terapinya itu ada 4 macam, Bu. Yang pertama ada yang namanya kemoterapi, Bu. Kalau misalnya kemoterapi, itu kita menyuntikkan obat anti kanker ke dalam tubuh ibu, ataupun masukin obat melalui selang infus. Nah, tujuannya ini untuk menghilangkan kanker-kanker yang sel-sel kanker yang tidak terdeteksi sebelumnya oleh alat gitu. Biasa dilakukan setelah tindakan bedah. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya radioterapi. Kalau misalnya radioterapi itu tujuannya kita mau menghentikan pertumbuhan sel-sel kanker dengan cara memberi sinar radiasi berenergi tinggi ke bagian tubuh ibu yang ada jaringan kankernya. Seperti itu. Nah, biasanya juga radioterapi ini dilaksanakan setelah melakukan tindakan pembedahan. Nah, lalu selanjutnya ada tindakan pembedahan. Kalau tindakan pembedahan ini ada dua, Bu, jenisnya. Ada lumpektomi sama mastektomi. Kalau misalnya lumpektomi, itu merupakan pengangkatan sel-sel kanker payudara beserta sedikit jaringan di sekitarnya. Dengan harapan nih, Bu, kalau kita masih nyisain jaringan payudara yang masih normal, nanti jaringan tersebut bisa tumbuh kembali dan bisa membentuk payudara seperti sedia kala. Sampai sini apakah Ibu paham? Paham dok? Baik. Terus selanjutnya ada yang namanya mastektomi, Bu. Kalau misalnya mastektomi, ini sama, Bu, tindakan pembedahan. Tapi tindakan pembedahan ini yang diangkat itu nggak cuma sel-sel kanker, tapi seluruh jaringan payudaranya diangkat juga. Nah, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sel kanker nih benar-benar sudah terangkat semua, Bu. Jadi nggak ada yang tersisa gitu. Diharapkannya seperti itu. Nah, kalau misalnya mastektomi, itu biasanya ada pengobatan lanjutannya, yaitu diberi radioterapi untuk benar-benar kayak mastiin kalau sel kankernya ini benar-benar udah nggak ada yang tertinggal. Seperti itu.
Nah, sampai sini apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait beberapa alternatif pengobatan yang telah saya sampaikan? Saya bingung ini sih, Dok. Yang berarti saya pilihannya antara lumpectomy atau mastektomi ya, Dok ya? Iya, Bu. Untuk stadium Ibu, untuk stadium 2, penyakit kanker payudara stadium 2, memang pilihannya itu lebih dikhususkan untuk mastektomi ataupun lumpektomi. Ya, kalau begitu Ibu akan pertimbangkan dulu, nggak apa-apa Bu. Saya akan menunggu sampai Ibu mantap dengan pilihan Ibu. Boleh didiskusikan juga dengan suami Ibu. Kalau mastektomi berarti saya nggak punya payudara lagi tuh ya, Dok ya? Nah, baik Ibu. Kalau misalnya untuk mastektomi, memang kita akan mengangkat seluruh jaringan payudara Ibu. Namun, saat ini rumah sakit menyediakan prosedur yang namanya rekonstruksi payudara, Bu. Jadi, Ibu jangan nggak usah khawatir, karena kita bisa membuat payudara Ibu kembali dengan mengimplantasikan silikon dan membentuk jaringan payudara dari jaringan-jaringan tubuh ibu yang lain. Sehingga nanti bentuknya itu akan menyerupai aslinya, Bu. Seperti itu. Kalau lumpektomi bagaimana, Bu? Kalau lumpektomi, itu kita harapkannya jaringan yang kita sisain itu bisa tumbuh sendiri, Bu. Jadi nanti, ya kalau itu nanti akan kayak sembuh dengan sendirinya gitu. Walaupun nanti tetap akan menimbulkan bekas luka. Kalau kelebihannya mastektomi dari lumpektomi apa, Dok? Nah, saya saat ini kayaknya pengennya lebih terpikir untuk lumpektomi aja karena saya nggak mau kehilangan seluruh payudaranya, Dok. Ya, saya mengerti Bu kekhawatiran Ibu, apalagi kita sama-sama perempuan ya Bu. Kita nggak pengen bagian organ terpenting di wanita itu diangkat gitu ya Bu. Hanya saja kelebihan mastektomi ini, kita bisa memastikan benar-benar kalau misalnya tidak ada sel-sel kanker yang tertinggal Bu di bagian payudara kita. Karena kan payudaranya sudah kita angkat semua. Seperti itu. Jadi kalau mastektomi pasti gak bakalan ada lagi kankernya gitu ya, Dok ya? Kemungkinannya lebih besar dibandingkan lumpektomi. Kayak gitu, Bu. Oke deh, Dok. Kayaknya saya pilih mastektomi aja, Dok. Baik, kalau begitu, kalau Ibu memilih mastektomi, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, mastektomi itu tindakannya dibarengin oleh prosedur radioterapi juga, Bu. Jadi Ibu nanti kalau memilih mastektomi, Ibu akan menjalankan 2 prosedur sekaligus, baik mastektomi maupun radioterapi. Apakah Ibu sudah mantap dengan pilihan Ibu? Iya, boleh, Dok. Baik. Ya, baik kalau begitu. Jadi ya, karena Ibu telah menentukan pilihan, saya izin merangkum sesi kali ini ya, Bu. Iya, Dok. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan Ibu kan Ibu terdiagnosis menderita kanker payudara stadium 2 dan hari ini Ibu telah
memilih terapi pengobatan yang akan dijalani oleh Ibu, yaitu tindakan mastektomi, pembedahan, dan juga dilanjutkan dengan radioterapi. Seperti itu ya, Bu? Iya dong. Ya sudah, kalau begitu Ibu 3 hari lagi bisa datang ke rumah sakit ya, Bu. Nanti untuk menjalankan prosedur pengobatan pertamanya. Oke dong. Ya. Oke, kalau begitu, apakah sudah jelas, Bu? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah jelas dong. Baik, Ibu. Kalau begitu, kita cukupkan ya, Bu, sesi kali ini. Ibu, kalau misalnya ada hal yang ingin dikonsultasikan, bisa langsung hubungin saya, karena di sini saya akan berusaha menemani Ibu selama proses pengobatan berlangsung. Jadi jangan sungkan-sungkan ya, Bu. Iya dok, siap dok. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih dok.